Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi arsitektur. Definisi arsitektur. Arsitektur merupakan struktur atau artinya komponen-komponen apa yang ada dalam suatu sistem dan fungsi masing-masing komponen tersebut, serta bagaimana interrelasi dan interaksi antar komponen dalam sistem tersebut. Arsitektur sistem software. Spesifikasi dari arsitektur sistem software menyebutkan bermacam-macam modul beserta interface dan interrelasi antar data dan alur kontrol dalam suatu sistem. Jadi, Distributed DBMS adalah Large Scale Software System. Reference arsitektur. Struktur ideal atau standar. Segala bentuk sistem mengacu atau merupakan turunan dari reference arsitektur ini. Untuk menciptakan reference arsitektur ini, diperlukan standarisasi. Contoh ISO atau OSI model yang merupakan reference arsitektur dari Wide Area Computer Network. Standarisasi DBMS. Reference model arsitektur sistem dapat dinyatakan berdasarkan 3 pendekatan yang berbeda. Yang pertama, berdasarkan komponen, yaitu interrelasi antar komponen yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Penyediaan fungsi-fungsi atau fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan user yang berbeda-beda. Strukturnya kebanyakan berbentuk hierarki sesuai klasifikasi user, contohnya ISO atau OSI model. Ketiga, berdasarkan data. Karena data merupakan sumber daya utama yang dimanage oleh DBMS, maka pendekatan ini menjadi pilihan yang tepat untuk melangkahkan lebih jauh ke proses standarisasi. ANSI atau Spark Architecture. Akhir tahun 72, The Computer and Information Processing Committee of the American National Standards Institute atau ANSI membuat studi grup DBMS di bawah bantuan Standards Planning and Equipment Committee. Misinya adalah studi tentang kelayakan atau feasibility membuat suatu standar di DBMS dan aspek apa yang memungkinkan untuk distandarisasikan. ANSI atau Spark Architecture terdiri dari user, external schema, conceptual schema, internal schema, dan bisa kita lihat dari gambar yang ditampilkan. Arsitektur ANSI atau Spark. Arsitektur sistem yang berbasis organisasi data. Ada 3 view of data, yaitu ada external view atau struktur data yang terlihat oleh user, internal view, struktur data dalam sistem atau mesin, berhubungan erat dengan organisasi data secara fisik, lokasi dan mekanisme akses ke data. Conceptual view, yang menjabatani definisi abstrak dari database, representasi data dan realisasi antar data tanpa memperhatikan kebutuhan setiap aplikasi atau keterbatasan media penyimpanan. Conceptual schema yang bisa kita lihat pada gambar, dan internal schema juga bisa dilihat dari gambar. External schema ada 2 contoh. Contoh yang pertama bisa dilihat dan juga ada contoh kedua. Model arsitektur untuk distributed DBMS. Klasifikasi distributed DBMS atau 3 dimensi permasalahan. Yang pertama, distribusi. Lokasi komponen sistem di suatu tempat atau tidak. Kedua, heterogenitas. Ada bermacam-macam level. Yang terpenting data model, query language, transaction management algorithm. Ketiga, autonomi. Ada versi desain otonomi. Masing-masing DBMS bebas menggunakan model data yang manajemen transaksi yang disukai. Yang kedua, versi communication autonomi. Masing-masing DBMS menentukan apa dan bagaimana cara berkomunikasi dengan DBMS lain. Ketiga, versi execution autonomi. Masing-masing DBMS mengeksekusi operasi-operasi lokasi dengan berbagai cara yang disukai. Setelah itu, alternatif implementasi DBMS yang bisa dilihat pada gambar. Dan distributed database reference architecture atau data organization view. Ada local internal schema, yaitu
Physical data organization pada setiap site mungkin berbeda. Untuk itu, pada masing-masing site dibutuhkan individual internal schema. Kedua, local contextual schema. Karena data pada distributed database biasanya terfragmentasi atau terduplikasi, maka organisasi data secara logis pun dibutuhkan di setiap site. Ketiga, global conceptual schema. Struktur logis data yang pada semua site, mendukung data interferensi atau ekstensi ANSI atau Spark Art. Transparansi replikasi data, transparansi network. Local database management diintegrasikan dalam global DBMS. Komponen-komponen distributed DBMS atau peer-to-peer yang bisa dilihat pada gambar. Komponen-komponen distributed DBMS yang pertama user processor, ada user interface handler, yaitu menerjemahkan perintah user dan menampilkan data ke user. Kedua, semantic data controller, yaitu cek terhadap user query data dapat diproses atau tidak. Yang ketiga, global query optimizer and decomposer. Standarisasi eksekusi dengan cost yang minimal. Penerjemahan global query ke local query. Distributed execution atau transaction monitor, yaitu koordinasi eksekusi yang terdistribusi. Physical data organization pada setiap site memungkinkan berbeda. Untuk itu, pada masing-masing site dibutuhkan individual internal schema. Yang kedua, data processor. Ada local query optimizer, yaitu yang bertugas sebagai access path selector atau index attribute tool. Kedua, local repository manager, yaitu menjaga konsistensi database lokal ketika terjadi kegagalan. Yang ketiga, runtime support processor, yaitu interface ke OS dan terdapat database buffer atau cache. Manajer yang memantain main memori, buffet, dan akses data. Multi database arsitektur yang bisa dilihat pada gambar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.